Apakah negara termuda di dunia? Munculnya sebuah negara baru adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi, bahkan kemunculan sebuah negara bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menyulitkan. Jika ada satu masyarakat di wilayah teritorial tertentu mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara, hal itu tidak selalu mendapatkan pengakuan internasional dari seluruh dunia. Negara yang paling baru, dan mendapatkan cukup pengakuan internasional, adalah Sudan Selatan. Negara Sudan Selatan menyatakan kemerdekaannya secara resmi, pada tanggal 9 Juli tahun 2011, atau 11 tahun yang lalu. Saat itu saya masih duduk di bangku kelas 1 SMA. 1 hari setelah kemerdekaannya, Sudan Selatan juga secara resmi tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana proses sebuah negara baru terbentuk? Tidak ada sebuah aturan yang benar-benar baku dalam hukum internasional dalam masalah ini, tapi secara umum, kita bisa mengacu pada Konvensi Montevideo tahun 1933. Negara berdaulat harus memiliki 4 syarat berikut ini. Memiliki penduduk yang tetap, batas wilayah definitif, memiliki pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain. Kemerdekaan yang diakui secara internasional bukanlah sebuah kesimpulan yang pasti. Kadang sebuah entitas menyatakan diri berpisah dari sebuah negara, dan menjalankan mekanisme penentuan nasib sendiri, tetapi mereka mendapatkan penghalang yaitu tidak bisa mendapatkan pengakuan yang cukup dari negara lain. Sudan Selatan awalnya merupakan bagian dari negara Sudan, yang merdeka tahun 1956. Setelah sebelumnya sempat berada dalam pemerintahan negara Mesir dan Inggris. Sudan memiliki penduduk yang cukup beragam, dan terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara wilayah utara dan selatannya. Wilayah Sudan bagian utara didominasi oleh penduduk beragama Islam dan menggunakan bahasa Arab. Sedangkan wilayah selatan, didominasi oleh pemeluk Kristen atau agama-agama tradisional Afrika. Mereka juga menggunakan bahasa asli Afrika dan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu dalam pendidikan. Pemerintahan Sudan yang berpusat di utara sulit memperoleh penerimaan dari konstituen politik di selatan. Akibatnya penduduk di selatan juga mengalami marginalisasi secara politik. Selain itu, penduduk Sudan Selatan juga merasa tidak memperoleh keterwakilan yang cukup dalam pemerintahan. Hal ini berujung hingga konflik bersenjata dan 2 periode perang saudara berkepanjangan. Dunia internasional akhirnya masuk untuk menciptakan perdamaian pada tahun 2005. Sudan Selatan dinyatakan memperoleh status semi-otonom, dan berhak menjalankan referendum 6 tahun kemudian. Referendum tahun 2011, menyatakan kalau 99% masyarakat Sudan Selatan memilih untuk merdeka. Dengan dukungan internasional, Sudan Selatan pun menyatakan kemerdekaan pada akhir tahun 2011.